Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Assalamualaikum teman-teman, di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu, kebenarannya harus sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang senantiasa pula mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dari segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, dan juga untuk terus beramal soleh yang akan menjadi bekal kita saat kita menghadapi kehidupan setelah kematian kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan apa yang disampaikan muallif atau penyusun kitab Ad-Dawa ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang keadaan kehidupan setelah kematian dan akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini. Dan apa yang sudah kita sampaikan diantaranya pelaku dosa, yaitu orang yang suka mabuk-mabukan di dunia ini,
yang suka minum minuman yang memabukkan, maka nanti di hari kiamat dia akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala dari tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Yaitu keringatnya penduduk neraka atau perasan cairan tubuh dari penghuni neraka. Tentunya ya, dengan ini saja ini harus membuat kita waspada dan berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akibatnya sangat mengerikan di hari kiamat kelak. Begitu pula Nabi sudah mengingatkan kepada kita bahwa kengerian hari kiamat, kejadian setelah kematian itu begitu menakutkan. Makanya kata beliau, seandainya kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, maka pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dengan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya siksa, baik itu di kubur maupun di hari kiamat kelak, itu sungguh membuat kita merasa ngeri dan khawatir serta takut dari hal itu. Karena itu Nabi mengingatkan kepada kita agar kita mewaspadai, agar kita berhati-hati dan beramal soleh di dunia ini dan berhati-hati dari amal-amal keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Ad-Dawa Dawa ini, dan apa yang akan kita bicarakan insya Allah ya masih seputar kejadian-kejadian, balasan-balasan, siksaan-siksaan akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan si hamba saat dia berada di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Berkata muallif rahimahullahu taala, wa fi sahihil Bukhari min hadithi Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghaira salihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahal insan lasa'iq. Yang artinya, dan di dalam Sahih Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, jika jenazah telah diletakkan dan diusung oleh para pengusungnya di atas pundak-pundak mereka, fa in kanat salihatan qalat, jika dia orang soleh, maka dia akan berkata, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha. Dan jika dia bukan orang soleh, bukan orang baik, maka dia akan berkata, duhai celaka saya, kemana kalian akan membawaku ini? Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Segala makhluk, semua makhluk mendengar jeritannya, mendengar suaranya, kecuali manusia. Walau sami'ahal insanu lasa'iq. Dan seandainya manusia mendengar jeritannya, maka pasti dia akan pingsan atau bahkan bisa binasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua. Hadis ini menerangkan bahwasanya ya jenazah itu saat dia dipanggul oleh para pengusungnya, itu dia bercerita. Dia bisa berbicara. Jadi saat roh manusia terlepas dari jasadnya sebelum dikubur, itu dia berbicara. Jika dia orang yang baik,
orang soleh saat dia berada di dunia, maka dia minta untuk disegerakan. Segerakan aku, hantarkan ke kuburan. Segerakan dikubur. Kenapa dia minta disegerakan? Ya, tentunya karena melihat tempat yang sudah disediakan untuknya, yaitu taman dari taman-taman surga. Tempat yang sangat menyenangkan, tempat yang sangat menggembirakannya. Maka dia pun ingin segera menuju ke tempat itu. Namun sebaliknya, jika dia orang jahat, jika dia orang yang jelek, pelaku dosa dan maksiat, maka justru dia bersedih. Karena dia sudah tahu tempat yang akan didiaminya, yaitu di antara jurang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dia pun berkata, duhai celaka saya. Mau dibawa kemana saya ini oleh kalian? Jadi dia tidak ingin dihantarkan ke kuburan, tidak ingin dikubur. Karena dia sudah tahu betapa mengerikannya siksa yang akan dialaminya. Dia tahu tempat tinggalnya nanti, yaitu siksaan yang amat menyedihkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa faedah. Ya. Ada banyak faedah dari hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah bahwasanya saat kematian, ya, Allah sudah memperlihatkan, ya, kepada hambanya tempat tinggal setelah itu. Di alam barzah dia sudah tahu. Apakah taman surga jika dia orang yang baik, atau justru jurang api neraka jika dia pelaku dosa dan maksiat. Jadi sebelum dia dikubur dia sudah tahu tempat tinggalnya. Maka tentunya dari ini jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi kita harus mempersiapkan tempat tinggal kita yang menyenangkan di alam barzah. Di alam kubur nanti, yaitu dengan beramal soleh. Perbanyak amal yang akan menjadi bekal kita saat kita hidup setelah kematian kelak. Kemudian juga di hadis itu menjelaskan bahwa ternyata manusia yang diberi anggota tubuh yang lengkap oleh Allah termasuk pendengaran tidak bisa mendengar semua suara. Tidak bisa mendengar semua suara. Padahal makhluk lain selain manusia bisa mendengarnya. Yaitu jeritannya, pembicaraannya, si mayit setelah dia meninggal. Ternyata dia berbicara. Jika dia orang baik, dia minta disegerakan untuk dihantarkan ke kuburan. Jika dia orang jelek, dia tidak mau untuk dikuburkan. Nah, suaranya, tangisan, jeritan yang histeris dari orang-orang yang jelek, dari pelaku keburukan dan kemaksiatan, terdengar oleh semua makhluk. Di semua makhluk mendengarnya. Apakah itu binatang, tumbuh-tumbuhan, semua benda, ya, semua benda mati itu mendengarnya. Kecuali manusia. Jadi manusia tidak bisa mendengarnya. Bahkan kata Nabi SAW, jika ada orang yang bisa mendengarnya, maka pasti dia akan pingsan. Atau bahkan dia akan binasa. Jadi saking bagaimana mengerikannya teriakan histeris dari para pelaku maksiat, ya, saat dia sudah tahu tempat tinggalnya kelak. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga hadis ini menunjukkan, ya, akan mukjizat kenabian, ya. Karena hal yang seperti ini tentunya tidaklah diketahui dan bisa dikabarkan kecuali oleh seorang nabi yang mendapatkan berita dan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk perkara yang gaib. Dan ini hanya bisa diketahui oleh seorang nabi, itu pun kalau dia mendapatkan berita dan kabar dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis itu juga dijelaskan bahwa sunnahnya ya untuk memanggul jenazah itu dengan pundak. Jadi dipanggul di pundak dan diusung dipanggul oleh para lelaki. Jadi bukan diangkat hanya menggunakan tangan saja, tapi sunnahnya adalah di pundak sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga semakna dengan hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Wa in taku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Yang artinya bersegeralah untuk menghantarkan jenazah atau bersegeralah untuk mengurus jenazah. Karena jika dia orang soleh, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya. Dan jika dia bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, maka itu adalah keburukan yang kalian segera letakkan dari pundak-pundak kalian. Jadi sunnahnya dalam pengurusan jenazah itu disegerakan. Dari mulai pengurusan, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya itu disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Apalagi sampai berhari-hari tanpa ada keperluan yang mendesak. Jadi kalau dia orang baik, maka adalah kebaikan yang segera diberikan untuknya. Kebaikan yang akan segera dia dapatkan. Sebaliknya jika dia orang jelek, maka akan membuat orang-orang yang hidup segera terbebas dari keburukannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya wa fi musnadil Imam Ahmad min hadits Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadnu syamsu yaumal qiyamati ala qadri mil wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza taghli minha ru'us kama taghli al-qudur ya'rukuna fiha ala qadri khatayahum minhum man yablughu ila ka'bih wa minhum man yablughu ila saqih wa minhum man yablughu ila wasatih wa minhum man yuljimuhul araq. Disebutkan di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadnu syamsu yaumal qiyamati ala qadri mil. Pada hari kiamat nanti, matahari itu akan mendekat ya, dari manusia seukuran 1 mil. Wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza, dan akan ditambahkan panasnya sekian dan sekian. Taghli min harruus kama taghli al-qudur, yang akan membuat kepala-kepala itu mendidih sebagaimana mendidihnya panci. Ya'raquna fiha ala qadri khatayahum, mereka akan berkeringat, berpeluh sesuai dengan kadar kesalahan-kesalahan mereka. Minhum man yablughu ila ka'bih, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum man yablughu ila saqih, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke kedua betisnya. Wa minhum man yablughu ila wasatih, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke tengah badannya, sampai ke perutnya. Wa minhum man yuljimuhul araq, dan di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mulut mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga hadis menjelaskan ya,
tentang kejadian di hari kiamat. Jadi betapa menakutkan, betapa dan mengerikannya. Bayangkan, di hari kiamat kelak matahari itu akan mendekat kepada semua hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis ini mendekatnya sekitar 1 mil. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu an, itu disebutkan tudni syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Manusia, matahari itu akan didekatkan pada hari kiamat kelak dari makhluknya seukuran 1 mil. Sulaim ibn Amir itu seorang perawi hadis dari sahabat Miqdad radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil lima safatil ard amil mil alladhi tuqtahal bihil ain." Saya tidak tahu ukuran 1 mil itu apa. Jadi demi Allah saya tidak tahu. Apakah yang dimaksud mil itu adalah ukuran jarak mil di muka bumi ini, atau mil yang digunakan alat untuk menggunakan celak mata. Jadi beliau tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil tersebut. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang ukuran 1 mil itu. Apakah 1 mil ukuran jarak di muka bumi ini, yaitu sekitar 1,6 km. Itu kalau darat ya. Kalau mil laut sekitar 1,8 km. Nah kata beliau, apakah ini yang dimaksud mil, jarak di bumi ini, atau disebut juga mil itu alat yang digunakan untuk menggunakan bumi itu sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Dan kata ulama ahli falak itu mengatakan, jika jarak itu mendekat sedikit saja ke bumi, umpama jadi sekitar 140 juta kilometer umpama. Atau sedikit saja. Bergeser dari porosnya sehingga lebih mendekat ke bumi, mereka mengatakan maka itu akan menghanguskan semua yang ada di bumi. Coba bayangkan. Jadi kalau jarak matahari yang sekitar 150 juta kilometer itu mendekat sedikit saja ke bumi, akan membakar semua yang ada di muka bumi ini. Dan jika dia menjauh sedikit saja, itu akan membuat semua hal yang ada di muka bumi ini menjadi beku. Bayangkan. Nanti di hari kiamat, tidak lagi 150 juta kilometer. Tapi seukuran 1 mil. Kalau mil itu adalah mil di darat sekitar 1,5 kilometer saja, 1,6 kilometer. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan hamba-hamba pada saat itu. Kalau
mendekat sedikit saja akan menghanguskan. Nah ini yang hanya sekitar 1,6 kilometer. Dan di sana tidak mati. Matahari mendekat, membakar, tapi tidak membuat hamba-hamba itu mati. Dan masing-masing akan mendapat siksaan itu sesuai dengan kadar kesalahan dan dosa yang dia lakukan di muka bumi ini. Yang dia lakukan di dunia ini. Dari itu kaum muslimin yang rahmati Allah, tentunya ini membuat kita sangat takut dengan hal ini. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, segeralah kita bertobat kepada Allah dan beramal yang akan menjadi bekal kita di hari kiamat kelak. Karena ini akan menentukan adalah amal kita atas izin dan rahmat dari Allah. Jadi amal kita yang akan menentukan keadaan kita. Nah, di hadis itu dijelaskan, jadi seseorang akan berpeluh, berkeringat sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai di mata kakinya keringatnya. Ada yang sampai di betisnya. Ada yang sampai di perutnya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu dengan matahari yang sangat dekat. Bagaimana perasaan kita? Panasnya keringat. Terbakarnya tubuh kita ini. Dan tidak mati. Kalau di dunia kita terbakar mati udah selesai gitu kan. Akan hilang rasa sakitnya. Tapi di hari kiamat kelak kita terbakar, tersiksa, tidak mati. Kita hidup dan merasakan siksa itu. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini menunjukkan betapa mengerikannya hari kiamat. Hari kiamat kelak. Jadi saat dikumpulkan di tempat yang matahari sangat dekat, tentunya kalau kita membayangkan itu, matahari di dunia saja, kita merasakan betapa panasnya. Betapa panasnya bisa membuat benda-benda basah menjadi kering kan. Karena panasnya matahari. Nah ini jarak yang sangat dekat. Maka itu harus menjadi motivasi bagi kita ya, untuk selalu beramal soleh. Dan kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan adalah amal kita saat di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa fihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqam al-qarna wa hana jabhatahu yastami mata yu'mar fayanfukh. Faqala ashabuh kaifa naqul? Qal qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Dan juga masih di dalam kitab Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kaifa an'amu wa sahibul qarna qadil taqamal qarna." Bagaimana saya bisa bersenang-senang, bisa bergembira ria, sedangkan pemilik sangkakala dia telah siap untuk meniup sangkakala di mulutnya. Wahana jabhatahu yastami amata yu'mar fayanfu. Dan dia telah merundukkan dahinya, fokus untuk mendengarkan perintah hingga dia meniup sangkakala tersebut. Faqala ashabuh, kemudian para sahabat bertanya, kaifa naqul? Apa yang kami ucapkan? Qal qulu hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik penolong. 'Alallahi tawakkalna, dan kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga masih yang menceritakan akan kejadian hari kiamat kelak. Ingat, hari kiamat itu sangat dekat. Bahkan diutusnya Nabi SAW itu termasuk tanda hari kiamat. Bahkan kata beliau menunjukkan akan dekatnya hari kiamat, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Di antara diutusnya aku dan terjadinya hari kiamat kahatain. Seperti dua jari ini. Jadi sangat dekat sekali. Maka dari itu ya kita harus
Mempersiapkan diri. Bahkan kata Nabi, bagaimana aku bisa bersenang-senang, bisa bergembira ria, sementara malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, dia tengah bersiap-siap menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat Israfil. Gimana bisa bersenang-senang? Sementara kiamat sebentar lagi akan terjadi. Dan malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sudah siap siaga untuk menunaikan tugasnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan apapun kecuali yang sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di hadis itu ada faedah yang sangat agung, bahwasanya barang siapa yang menghadapi kesulitan, hendaklah dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Kemudian di hadis itu juga menjelaskan wajibnya kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Alallahi tawakkalna. Jadi kita hanya bertawakal kepada Allah. Dan kaum muslimin yang rahmati Allah, tentunya tawakal kepada Allah itu bukan berarti tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Tapi kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah, dia bergantung hatinya kepada Allah sambil dia melakukan usaha dan ikhtiar untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan ar-riba itsna